بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد والفرد الصمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسالا عن دعوته. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini ditegaskan di dalamnya bahawa pada dasarnya dan sebenarnya kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahawa ada kehidupan yang lebih pantas untuk kita perhatikan, ada kehidupan yang lebih pantas untuk kita persiapkan bekal untuk menghadap kepadanya. Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Menurut pendapat jumhur ulama tafsir bahawa yang dimaksud kata-kata al-ghad dalam ayat itu adalah yaumul qiyamah. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dan mengajak kita hambanya supaya melihat dan memperhatikan sudah seberapa banyak bekal dan amal saleh yang kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah. Faqala mata sa'atu ya Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah dan mengatakan, kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, wa madza addadta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim pesan bahawa persoalan hari kiamat kapan terjadi itu semua hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau kiamatkan bulan depan, Allah mau kiamatkan tahun depan, itu adalah haknya Allah. Yang menjadi kewajiban dan hak kita, andaikan kiamat pekan depan, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut kiamat tersebut? Andaikan tahun depan Allah Subhanahu wa ta'ala dikamatkan, sudah cukupkah
amal saleh dan ibadah yang kita lakukan, yang kita akan bawa bekal sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah. Rasulullah mengatakan, wa madza addadtalaha. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah setelah selesai menguburkan salah seorang sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka yang datang mengantar jenazah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan sebanyak 3 kali. Rasulullah mengatakan, limithli hadzal yaumi fa'aidu, dan itu Rasulullah ucapkan sebanyak 3 kali. Rasulullah mengatakan, maka pada hari seperti inilah kalian juga harus mempersiapkan diri. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hampir setiap saat mendengarkan pengumuman tentang kematian. Hampir setiap saat lewat di bandara kita ucapan bela sungkawa di grup-grup WA. Tapi pernahkah jamaah sekalian kita berpikir bahwa suatu saat nanti pengumuman yang disebutkan di masjid itu yang disebutkan adalah nama kita? Pernah kita berpikir bahwa suatu saat nanti bahwa nama yang tertulis yang lewat di beranda kita, ucapan bela sungkawa yang tertulis adalah nama kita? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu yawmin yuqalu lahu mata fulan. Setiap hari katanya ada informasi, ada pemberitahuan, mati si fulan, mati si A, mati si B, mati si C. Dan Umar mengatakan, dan pada akhirnya nanti katanya pengumuman akan berbunyi, mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Tidak ada lain kecuali iman dan amal saleh. Alhamdulillah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya jabatan, tidak ada manfaatnya anak yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Apa yang dimaksud dengan hati yang salim? Kata Abdullah bin Mas'ud bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah hati yang penuh dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwa qalbun salim adalah hati yang sama sekali tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal saleh. Sudah seberapa banyak amal saleh yang kita lakukan yang akan kita jadikan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum datangnya penyesalan, Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan. Maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, sehingga pada saatnya nanti kita akan menyesal. Demi Allah jamaah sekalian, tidak ada seorang di antara kita kecuali akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika salah seorang di antara mereka didatangi kematian dalam keadaan sakaratul maut, maka mereka pun akan mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan, ya Allah tunda kematian saya. Apa yang kita ingin lakukan? Apa yang kita ingin perbuat sampai kita memohon kepada Allah supaya kematian kita ditunda? Kita mengatakan, la'alli ya'malu salihan fima tarak, supaya saya bisa melaksanakan amal saleh yang pernah saya tinggal. Baru kita akan mengatakan, ya Allah, saya belum sempat salat duha, ya Allah saya belum sempat salat witir, ya Allah saya belum sempat bersedekah. Dan kita meminta dan memohon kepada Allah supaya kematian kita ditangguhkan, karena ingin melakukan dan melaksanakan semua amalan-amalan itu. Tapi Allah mengatakan, kalla, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak bisa lagi ditunda kematiannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas, alhamdulillah, umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, maka jangan lewatkan. Kalau ada kesempatan untuk melakukan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka lakukan. Karena kita tidak tahu jemaah sekalian, kebaikan mana yang kita lakukan ini yang akan mengantarkan kita masuk ke surga untuk bertemu dengan Allah. Kita tidak tahu. Bisa jadi doa setelah azan yang kita selalu panjatkan dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi doa setelah berwudu yang selalu kita ucapkan setiap selesai berwudu. Dan amalan-amalan sekecil ini yang terkadang banyak di antara kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganggap remeh. Coba bayangkan, doa setelah berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Siapa katanya yang berwudu kemudian dia perbaiki cara wudunya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yaqulu ba'dal firaghi min, kemudian dia berkata dan berdoa setelah berwudu. Apa doa? Alhamdulillah kita hafal semua.
Sejak dari kecil kita sudah diajarkan menghafal doa setelah wudu. Namun kemudian pernyataannya, siapa di antara kita yang istiqamah membaca doa setelah berwudu? Padahal bukan main. Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Tirmizi, dan hadisnya dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang membaca doa setelah mengatakan setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita hafal. Dalam riwayat lain ada yang tambah, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali nanti di hari kemudian akan dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari pintu mana saja dia ingin. Padahal untuk masuk dari pintu-pintu surga itu berat. Tapi Rasulullah SAW menawarkan kepada kita satu tiket untuk memilih dari pintu mana saja. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang pintu-pintu surga. Rasulullah mengatakan, in kana min ahli salati du'a min babis salat. Orang nanti di hari kemudian katanya, kalau dia ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat untuk masuk surga. Wa in kana min ahli sadaqah, kalau dia ahli bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah untuk masuk surga. Wa in kana min ahli siyam, kalau dia ahli puasa, maka dia akan dipanggil min babir rayyan. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min qaumika min tilkal abwab? Adakah nanti umatmu nanti dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Apa kata Rasulullah SAW? Na'am, wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Ada nanti umatku akan dipanggil dari semua pintu itu, dan saya harap kamu salah satu di antaranya, wahai Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW melalui amalan doa setelah berwudu, Allah menawarkan kepada kita tiket untuk masuk ke surga dari pintu mana saja. Doa setelah azan kita hafal semua, alhamdulillah. Tapi siapa di antara kita yang kemudian istiqamah membaca doa setelah azan? Kita mungkin menganggap remeh, tapi bukan main pahalanya. Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan nanti di hari kemudian syafaatnya Rasulullah SAW? Nah, salah satu di antara jalan untuk mencapai dan menggapai syafaat Rasulullah SAW adalah membaca doa setelah azan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, idza sami'tumul muadzin yaqul faqulu misla ma qala al muadzin. Kalau kamu katanya mendengarkan azan dikumandangkan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang muadzin, kecuali hayyalas shalah hayyalal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma sallu alayya. Kemudian setelah itu berselawatlah kepada saya. Lianna man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Karena kalau kita berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, man sa'ala tsumma salullaha liyal wasilah. Kemudian mintakan dan mohonkan kepada Allah untuk saya al-wasilah. Al-wasilah itu kata Rasulullah, hiya makanun fil jannah, adalah tempat atau kedudukan di dalam surga, dan itu hanya untuk satu orang. Dan Rasulullah SAW menginginkan tempat itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, faman sa'alallaha liyal wasilah, dan siapa yang meminta dan memohonkan kepada Allah untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kemudian. Jadi jamaah sekalian, banyak salah satu di antara rahmatnya Allah dan rahmatnya Rasulullah SAW kepada kita, berbagai macam amalan-amalan yang memungkinkan kita lakukan, yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang diinginkan dari kita komitmen, azam, keistiqamaan dalam melakukan kebaikan-kebaikan semua itu. Jadi jamaah sekalian, kita nanti akan menghadap, kita akan pulang kepada Allah nanti dari kemudian. Cuma 2 yang menjadi tolak ukur, apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil, apakah termasuk orang-orang yang sukses, adalah dilihat bagaimana iman dan amal saleh yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Jadi bukan tolak ukur jabatan, bukan tolak ukurnya harta, bukan tolak ukurnya pangkat dan jabatan, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat oleh Allah hati kita, bagaimana iman kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal saleh kita. Karena kedudukan kita nanti di dalam surga jamaah sekalian
tergantung seberapa banyak amal saleh yang pernah kita lakukan. Allah mengatakan walikullin darajatum mimma amilu. Setiap di antara mereka akan mendapatkan derajat dalam surga sesuai dengan amal saleh yang pernah mereka lakukan dunia. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini yang kita sudah lewati, Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan amalan-amalan saleh yang pernah kita lakukan, iman kita semakin kuat, amal-amal saleh kita semakin banyak yang akan menjadi bekal untuk kita bawa nanti di hari kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza barakallahu fiik. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullah fahiya wasiyatul awwalin wal akhirin. Qala ta'ala wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fi hadha asy-syahril mubarak wa fi hadhihi as-sa'atil mubarakah wa fi hadha al-yawmil mubarak an tarfa' 'anna al-balaa'a wal balaa'a wal ghalaa'a wa an sa'ir biladil muslimin. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baldatan aminatan mutma'innatan sakha'an rakha'an wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma fad baladana hadha Indonesia minal fitani ma zahara minna wa ma batan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ruddal masjid al-aqsa ila al-muslimin raddan jamila. Allahumma ruddal masjid al-aqsa ila al-muslimin raddan jamila. Allahumma ruddal masjid al-aqsa ila al-muslimin raddan jamila. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.